Di balik kemewahan dan kekuasaan seorang gubernur, ada banyak rahasia yang tidak pernah diketahui publik. Di sebuah provinsi yang penuh dengan harapan, seorang gubernur yang tampaknya dihormati oleh rakyatnya justru menyembunyikan dosa besar. Korupsi yang selama ini ia lakukan membawa bencana yang tidak terduga. Namun, setelah melakukan tindakan yang sangat menguntungkan dirinya sendiri, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suatu malam, di rumah dinas yang megah, ia mulai dihantui oleh kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Inilah kisah horor seorang gubernur Jawa Barat yang harus membayar harga mahal untuk keserakahannya. Sebelum kita melanjutkan cerita yang mengerikan ini, pastikan kamu tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Jika kamu pernah merasa ada sesuatu yang tak beres dengan seseorang yang terlibat dalam kasus korupsi, atau jika kamu merasa penasaran dengan cerita ini, tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Kami ingin tahu bagaimana perasaanmu tentang karma dan teror yang mengikuti Pak Rudi Kamal, gubernur tersebut. Sebut saja Rudi Kamal. Dikenal sebagai pemimpin yang sukses di Provinsi Jawa Barat. Di mata rakyat, ia adalah sosok yang bisa membawa perubahan. Seorang pejabat yang mengedepankan pembangunan. Namun, di balik kesuksesannya, ada sebuah kenyataan yang tak terlihat oleh publik. Sejak terpilih, Rudi Kamal terlibat dalam banyak transaksi gelap, memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan rekan-rekannya. Uang negara mengalir deras ke kantong pribadinya. Namun, meski begitu, ia merasa tenang. Tak ada yang tahu. Setidaknya, sampai saat itu, suatu malam, setelah menandatangani sebuah kontrak proyek besar yang melibatkan aliran dana yang sangat besar, Rudi Kamal pulang ke rumah dinasnya. Saat memasuki rumah yang megah, ia merasa ada yang aneh. Ruangan yang biasanya terang, kini terasa suram. Lampu di ruang kerja berkedip-kedip, seolah menunjukkan ketidakseimbangan. Namun, ia mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaannya. Ketika ia duduk di mejanya, sebuah suara berat terdengar, seolah seseorang sedang berbisik di telinganya. Semua yang kamu lakukan akan kembali padamu. Rudi Kamal terperanjat dan menoleh. Tetapi tidak ada siapa-siapa. Rasa takut mulai merayapi dirinya. Namun ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Malam itu, ia tidur dengan gelisah. Di tengah malam, Rudi Kamal terbangun dari tidurnya, terengah-engah. Mimpi yang ia alami sangat mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri berdiri di depan sebuah gedung yang terbakar. Api melahap segala sesuatu. Teriakan orang-orang terdengar, namun ia hanya bisa berdiri di sana, terdiam. Tiba-tiba, sosok gelap muncul dari dalam api, menghampirinya. Sosok itu berbicara dengan suara serak. Ini harga yang harus kamu bayar untuk setiap tindakanmu. Rudi Kamal terbangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia berusaha tenang, berpikir bahwa itu hanya mimpi buruk. Namun, sejak saat itu, perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan sosok itu selalu muncul dalam pikirannya. Hari-hari berlalu, tetapi kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Rudi Kamal sering mendengar langkah kaki di lorong-lorong kosong rumah dinasnya. Pintu yang ia pastikan terkunci tiba-tiba terbuka. Lampu yang ia matikan menyala kembali tanpa alasan. Dan yang paling menakutkan, setiap kali ia menatap cermin, ia melihat bayangan gelap berdiri di belakangnya. Meski tak ada siapa-siapa di sana, meskipun ia berusaha mengabaikannya, rasa takut semakin menghantuinya. Suatu malam, saat ia sedang rapat dengan para pejabat daerah,
Suara ketukan terdengar dari pintu ruangan. Namun, saat pintu dibuka, tidak ada seorang pun di sana. Ketegangan di ruangan itu semakin meningkat, dan Rudi Kamal mulai merasa bahwa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sedang terjadi padanya. Rudi Kamal akhirnya tidak bisa menahan rasa takutnya lagi. Ia memutuskan untuk mencari tahu tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah dinas tersebut. Melalui penelusuran, ia menemukan bahwa rumah itu dulunya adalah tempat tinggal seorang pejabat yang terlibat dalam kasus besar korupsi dan kemudian dibunuh secara misterius. Sejak saat itu, banyak yang percaya bahwa roh orang yang teraniaya itu menghantui rumah tersebut. Menuntut keadilan, Rudi Kamal menyadari bahwa ia telah menjadi korban dari karma perbuatannya sendiri. Apa yang ia lakukan selama ini, semua tindakan korupsi yang ia lakukan, telah membawanya pada takdir yang mengerikan. Ia terperangkap dalam kutukan tempat tersebut, dan arwah yang telah mati dengan sia-sia kini menuntut balas. Dengan ketakutan yang semakin besar, Rudi Kamal berusaha untuk meninggalkan rumah dinas itu. Namun setiap kali ia mencoba, perasaan terperangkap semakin kuat. Suatu malam, saat ia berlari keluar dari rumah itu, ia melihat sosok gelap yang berdiri di tengah halaman. Sosok itu berkata, "Tak ada yang bisa melarikan diri dari dosa. Kamu akan membayar untuk semua yang telah kamu lakukan." Rudi Kamal akhirnya jatuh tersungkur di halaman rumah. Tubuhnya lemas. Ketika ia terbangun keesokan harinya, ia menyadari bahwa arwah yang menghantui dirinya telah menguasai dirinya. Ia bukan hanya dihantui oleh kejadian-kejadian aneh, tetapi ia juga merasakan beratnya karma yang datang padanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rudi Kamal? Apakah ia benar-benar terperangkap dalam kutukan? Atau akankah perbuatannya yang terkutuk selalu menghantui dirinya? Satu hal yang pasti, tindakannya dalam korupsi telah membawanya pada jalan yang penuh dengan teror dan penyesalan. Karma mungkin memang menunggu di akhir jalan. Tak peduli siapa kita atau berapa banyak kekuasaan yang kita miliki.